Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Universitas Mahasaraswati Denpasar dari kelompok 4 Koperasi UMKM dengan dosen pengempu Ibu Nimade Satya Utami SEMM. Oke, materi yang akan kita sampaikan yaitu badan usaha berbentuk koperasi. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Saya sendiri Kade Intan Julian Dewi, absen 15. Saya Niputu Vita Handayani, absen 24. Saya Ikada Satya Mardika, absen 7. Nah, materi yang akan kita bawakan adalah yang pertama, masalah-masalah usaha dengan non-koperasi. Yang kedua, alasan menjadi anggota koperasi. Yang ketiga, partisipasi anggota pada koperasi. Dan yang terakhir yaitu tujuan dan nilai perusahaan. Nah, yang pertama yaitu adalah masalah-masalah usaha non-koperasi. Masalah permodalan yang dihadapi pengusaha dalam negeri, khususnya golongan ekonomi lemah, mencakup aspek sumber permodalan, masalah pembiayaan usaha, dan masalah pengerahan modal. Hal ini disebabkan karena perusahaan golongan ekonomi lemah umumnya adalah perusahaan perorangan atau perusahaan tertutup. Masalah kekurangan keahlian, keterampilan, dan pengalaman mengurus dan memimpin perusahaan merupakan masalah kedua yang dihadapi pengusaha swasta nasional umumnya dan pengusaha pribumi khususnya. Nah, di sini ada sumber permodalan dan pembiayaan usaha. Yang pertama yaitu ada modal sendiri dari pemilik saham atau pemilik perusahaan. Yang kedua, ada modal sendiri berupa bagian laba yang ditanam kembali. Yang ketiga, kredit investasi di bank. Sedangkan yang keempat yaitu pinjaman dari pihak ketiga yang dapat diperoleh. Selanjutnya, alasan menjadi anggota koperasi. Memilih menjadi anggota koperasi karena didasari kebutuhan yang dapat diperoleh dari koperasi. Dari segi ekonomi, kebutuhan fisiologis yang harus utama dipenuhi, misalnya makan dan minum. Sedangkan dari segi non-ekonomi adalah kebutuhan cinta kasih, penghargaan, keamanan, dan aktualisasi diri. Manfaat menjadi anggota koperasi. Yang pertama yaitu keuntungan ekonomis. Ada peningkatan skala usaha. Koperasi memberikan kepada anggota untuk menjual atau membeli barang atau jasa secara bersama-sama sehingga biaya yang timbul menjadi rendah. Yang kedua ada pemasaran. Koperasi menampung hasil produksi anggota dan menjualnya ke pasar sehingga biaya yang dikeluarkan oleh setiap anggota menjadi lebih rendah dibandingkan menjual sendiri. Selanjutnya yang ketiga ada pengadaan barang dan jasa. Koperasi menyediakan barang dan jasa kebutuhan anggota sehingga memungkinkan anggota untuk mendapatkan barang dan jasa dalam jumlah yang baik dan harga yang lebih murah. Yang keempat yaitu ada fasilitas kredit. Koperasi memberikan kemudahan bagi anggota yang membutuhkan fasilitas kredit dalam bentuk proses yang cepat, jaminan yang ringan, dan bunga yang rendah. Yang selanjutnya yaitu ada simpanan anggota. Jika dibandingkan dengan menabung di bank, dana yang relatif kecil maka tabungan kita akan mendapat potongan biaya administrasi. Bunga yang didapat pun tidak besar. Nah, yang terakhir yaitu ada pembagian hasil usaha. Sebagai anggota pembagian SHU atau sisa hasil usaha, dihitung berdasarkan transaksi dan partisipasi modal yang telah kita lakukan terhadap operasi. Di sini terdapat keuntungan sosial. Yang pertama, keuntungan berkelompok. Gerakan koperasi memiliki potensi untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pengambilan keputusan. Yang kedua, adanya pendidikan dan pelatihan. Di dalam koperasi produksi, terdapat memberikan pendidikan dan pelatihan, keterampilan anggota sehingga dapat meningkatkan pengetahuan berbisnis anggotanya. Dan yang ketiga, terdapatnya program sosial lainnya. Koperasi dapat menyelenggarakan kegiatan asuransi, jasa kesehatan, tunjangan hari tua, dan lainnya. Partisipasi anggota pada koperasi. Partisipasi dalam koperasi ditujukan untuk menetapkan para anggota menjadi subjek dari pengembangan koperasi. Anggota menjadi subjek dari pengembangan koperasi harus terlibat di dalam setiap langkah proses pengembangan koperasi, dari tingkat penetapan tujuan, sasaran atau penyusunan strategi, serta pelaksanaan untuk merealisasikan dan pengadilan sosial sesuai dengan kepentingan anggotanya. Di sini juga terdapat faktor positif yang mempengaruhi partisipasi anggota. Yang pertama, adanya perasaan kelompok yang kuat.
Yang kedua, adanya latihan bersinambungan bagi calon anggota dan anggota. Yang ketiga, kunjungan-kunjungan dari para penggerak koperasi yang bersinambungan, dialog informasi dan anggota setempat. Dan yang keempat, para anggota dan pengurus melaksanakan rapat dengan berhasil dengan baik, membuat kartu anggota dan pembukuan yang benar, dan menerbitkan laporan keuangan bulanannya. Dan yang kelima, menanamkan dan mempertahankan sikap-sikap mental yang baru, kebiasaan-kebiasaan yang berhubungan dengan aneka simpanan pemberian pinjaman, dan aspek-aspek lain untuk bekerja sama dengan koperasi. Dan yang keenam, para anggota membuat rencana koperasi. Yang ketujuh, penerbitan publikasi yang teratur disebarluaskan kepada para anggota koperasi. Yang kedelapan, latihan bagi para anggota untuk memahami, menganalisis koperasi-koperasi, mengadakan perjanjian, persatuan pada satuan pemulaan. Selain faktor positif, ada juga terdapat faktor negatif yang mempengaruhi partisipasi anggota. Yang pertama, kurangnya anggota dan calon anggota antara lain dalam bentuk latihan anggota dan calon anggota yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Yang kedua, feodalisme dan patriarkalisme dari para pengurus koperasi dalam hubungan dengan para anggota. Yang ketiga, kurangnya tindak lanjut yang konsisten dan pengamatan dari rencana-rencana organisasi yang telah disepakati bersama. Yang keempat, manipulasi yang dibuat oleh bermacam-macam individu menyebabkan timbulnya erosi rasa ikut serta memiliki dari para anggota terhadap koperasi mereka masing-masing. Dan yang kelima, kartu anggota tidak dibuat dengan baik, menimbulkan ketidakjelasan transaksi antar anggota-anggota dengan koperasinya ataupun sebaliknya. Yang keenam, kurangnya manajemen yang teratur dan keterampilan manajerial dan pengurus koperasi. Yang ketujuh, kurangnya rencana pengembangan profesional untuk mengimbangi perkembangan dinamika kebutuhan para anggota. Yang ke-8, kurangnya penyebaran informasi tentang penampilan koperasi seperti neraca, biaya, manfaat, dan laporan statistik yang lain. Yang ke-9, pengalaman-pengalaman dan praktek-praktek koperasi yang buruk di masa lampau. Yang ke-10, ketidakcakapan para pengurus koperasi untuk menata pembukuan. Tujuan dan nilai perusahaan. Profesor William F. Gluck tahun 1984, pakar manajemen terkemuka dari Universitas Georgia, dalam bukunya Strategi Manajemen and Business Policy and Duet, mendefinisikan tujuan perusahaan sebagai hasil terakhir yang dicari organisasi melalui eksistensi dan operasinya. Alasan mengapa perusahaan harus mempunyai tujuan. Yang pertama, tujuan membantu mendefinisikan organisasi dalam lingkungannya. Yang kedua, tujuan membantu mengkoordinasi keputusan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, tujuan menyediakan norma untuk menilai pelaksanaan prestasi organisasi. Dan yang keempat, tujuan merupakan sasaran yang lebih nyata daripada pernyataan misi. Perlu diperhatikan keseimbangan kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan. Tujuan perusahaan tidak terbatas dalam pemenuhan kepentingan manajemen seperti memaksimumkan keuntungan maupun efisien, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan pemilik modal, pekerja, konsumen, pemasok atau supplier, lingkungan, masyarakat, dan pemerintah. Tujuan umum perusahaan bisnis. Yang pertama, memaksimumkan keuntungan atau maximize profit. Yang kedua, memaksimumkan nilai perusahaan atau maximize the flow of the firm. Yang ketiga, memaksimumkan biaya atau minimize profit. Untuk koperasi di Indonesia, tujuan Badan Usaha Koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya atau Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3. Tujuan ini dijabarkan dalam berbagai aspek program oleh manajemen koperasi pada setiap rapat anggota tahunan. Kesimpulan di sini adalah koperasi merupakan sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh seseorang demi kepentingan bersama. Koperasi berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Pertumbuhan suatu koperasi tergantung pada kualitas dan partisipasi anggota-anggotanya. Oleh karena itu, para anggota harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai visi dari misi organisasi, misi, tujuan umum, sasaran, kemampuan untuk menguji kenyataan dalam memecahkan permasalahan dan perubahan-perubahan lingkungan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada penyampaian materi yang salah, maafin ya. Thank you. Bye.